Itu kan kita melihat apakah dia yang duduk itu melakukan itu bintang 2 perlakuannya ataukah Sambo saja namanya. Ekstravonis itu perlu disajikan kepada publik lebih dahulu. Kenapa dari turut serta menjadi bersama-sama? Ya kalau menurut saya bersama-sama itu akan lebih berat. Kalau turut serta kita masuk ruangan, oh tembak-tembakan. Tapi kalau bersama-sama, ikut rapat sama-sama, memutuskan bersama-sama, tentunya akan lebih berat. Nah, pertanyaanku, mengapa sampai kalimat yang mirip-mirip ini kok menjadi pertimbangan sehingga malah terbalik pemikirannya? Apakah ini, pertanyaan lagi, kalau bukan Sambo, apakah ini akan dilakukan seperti itu? Kalau dari awal, seharusnya di depan hukum kan Sambo. Ya. Nah, kalau dari awal itu seperti Sambo, seperti itu, apakah akhirnya akan seperti begini? Kenapa seorang bintang 2 mendapatkan perlakuan spesial menurut Pak Soleman? Ya, seperti ini bukan spesial. Mengapa kok jadi seperti begini? Yang akhirnya ujungnya... Nah, kalau ditanya ke Pak Soleman, kenapa menjadi seperti ini, apa jawabannya? Jadi seperti begini. Nah, karena dari awal itu sudah menjadi pertanyaan. Nah, sehingga itu yang harus dijawab. Apakah kita memang akan begini atau yang seperti Pak Gayus bilang, seharusnya memang kalau dari awal ya, misalkan kalau dari awal itu dia bukan seorang Sambo yang bintang 2. Ya. Apakah prosesnya itu akan berjalan seperti begini? Sampai akhir, Itulah perlunya ada jenjang pemeriksaan di sebuah perkara, yaitu ada kasasi, ada PK. Mungkin saya ingin sampaikan begini ya, di Mahkamah Agung sendiri juga tiba-tiba berubah kalimatnya itu ya. Dia menggunakan term begini, bersama-sama gitu. Jadi para pelaku itu bersama-sama. Kalimat bersama-sama itu berbeda dengan turut serta itu berbeda gitu. Jadi kalau di pasal 55 itu prinsipnya adalah turut serta melakukan ya. Tapi oleh Mahkamah Agung diganti menjadi bersama-sama melakukan. Tapi anehnya, kalau bersama-sama melakukan itu mestinya komposisi hukuman itu tidak jauh beda. Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Yohanes tadi ya? Gitu. Iya, jadi tidak jauh berbeda lah begitu. Tapi ini kan posisinya jomplang ya. Jomplang dalam arti kata ada yang sangat berat, ada yang 20 tahun. Tapi semuanya dikurangi menjadi separuh-separuh semua gitu ya. Mestinya ya saya ulangi lagi ya, kata-kata bersama-sama itu berarti punya niat bersama-sama, sama-sama mereka punya niat untuk membunuh objeknya korban itu dan kemudian bersama-sama memang dia melakukan itu. Sejak pertengahan tahun lalu, publik Indonesia sempat difokuskan pada pemberitaan terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Drama panjang sejak dari proses penyelidikan hingga pembacaan putusan akhir pada pengadilan tingkat pertama pun tak luput dari sorotan publik hingga hampir Memang ini kan kita udah tahu nih putusan kasasi yang sudah inkrah. Ini pembunuhan berencana secara bersama-sama ya, walaupun yang di tingkat bawah turut serta ya. Pembunuhan berencana secara bersama-sama. Pembunuhan berencana diatur pasal 340. Bersama-sama berarti 1 atau 2 orang lebih melakukan bersama-sama, merencanakan sampai melakukan pelaksanaan tindakan pidana sampai selesai. Nah, kembali lagi 340 ini opsinya hanya 3. Mati seumur hidup 20 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, kok ada yang kenapa ada 10, kenapa ada 8? Itu kan. Nah, ini semua karena apa? Mahkamah Agung itu sebetulnya belum membacakan putusan secara tuntas. Pertimbangan hukumnya kita masih dihadapkan pada lapangan yang liar. Kita untuk meraba-raba. Kok bisa ada vonis dulu baru pertimbangan? Justru itu pertimbangan hukumnya kita masih blank. Lebih cantik dan lebih indah, lebih elok kalau seandainya Mahkamah Agung itu membacakan putusan secara tuntas. Anatomi putusan itu ada kepala putusan, fakta, pertimbangan hukum yang kemudian amar. Ya. Pertimbangan hukum inilah yang akan kita cari. Tapi dengan melihat analisa kemarin amarnya, Amar Sambo melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan mengakibatkan sistem elektronik yang tidak bermanfaat.
Putri juga sama, pembunuhan berencana secara bersama-sama ya. Tapi di luar dari kualifikasi pidana yang 20 menjadi diatur di pasal 10, berarti kan 340 ini ya? di luar pasal 340. Sebentar ya, mengenai angka hukuman ini memang misteri bagi kami, karena memang di dalam hukum balik lagi kayak pertanyaan yang kita kenal hanya Pasal pasalnya. Angka itu kalau menurut saya itu hak subjektivitas hakim. Nah ini kita masyarakat menjadi bertanya-tanya. Kenapa parameternya apa hakim bisa menentukan angka ini yang kita tidak bisa tahu menang. Hukuman Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sempat menjadi sorotan karena disunat. Sambo yang seharusnya mendapatkan hukuman mati diringankan menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Sementara kejaksaan, kalau masalah hak PK yang dimatikan dibilang itu tidak tahun ini saja, udah berapa tahun PK MK kan tergantung permohonan. Besok kita mohon lagi diperiksa lagi. Jadi itu permohonan PK. Pak Yohanes ada nggak yang mau uji materi lagi? Beliau masih belum habis. PK itu sifatnya seperti itu. Pernah dengar perkara Joko Chandra? Ya. Dia tidak mau mentaati hukuman karena dia tahu MA melanggar aturan. Kenapa dibolehkan PK lagi? Tadi saya bebas menjadi kena 2 tahun. Saya lari, saya nggak mau itu. Tertangkap, kemudian harus mentaati apapun putusan pengadilan. Nah, pertimbangan dia adalah MK sudah melarang. Jadi artinya bukan tahun itu saja tadi. Sebelum pun ada MK memutus. Tapi MA memandang demi kepentingan umum, demi kepentingan yang lain, maka MA mengadili, dihukum. Bukan bebas, dihukum 2 tahun. Ya. Itu artinya apa? PK terhadap PK pidana hanya boleh lebih dari 1 kali. Tapi karena MK tidak boleh punya norma baru, dia tidak menambah, harus 3 kali. Dia nggak boleh, itu DPR. DPR sampai saat ini tidak memberikan respon baru MK mengenai PK. Berapa kali boleh PK? MK hanya menyatakan lebih dari sekali demi kemanusiaan. Ternyata Mahkamah Agung jalan terus 1 kali aja. Nah, itu artinya apa? MK ini kan bukan pembuat undang-undang. Jadi tadi kan dibahas ada kebetulan. Saya melihatnya apakah memang ini kebetulan atau sengaja yang dibetulkan. Satu ini, ketika proses Sambo bergulir tiba-tiba KUHP baru berlaku, diundangkan ya, berlakunya 3 tahun mendatang. Di situ dari hukuman mati bisa mendapat percobaan 10 tahun. Ya. Kemudian ketika hampir menjelang putusan kasasi, tiba-tiba April ada putusan MK yang menganulir, yang menyatakan bahwa PK yang dilakukan oleh jaksa adalah inkonstitusional. Nah, ini secara kebetulan atau memang sengaja dibetulkan? Oke, kita tanya kepada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, itu sebuah kebetulan atau sengaja dibetulkan? Nah, ini yang makanya saya tanya tadi. Kalau yang terdakwa itu yang menjalankan itu bukan Sambo, apakah akan ada percepatan-percepatan seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Jadi kita membuka kemungkinan. Tadi percepatan. Ya bisa saja kan kalau orang umum melihatnya seperti itu. Makanya saya pertanyakan, kalau itu orang biasa yang tidak punya bintang 2, apakah akan ada percepatan-percepatan ini? Secara kebetulan bulan April. Ya, tidak tertutup kemungkinan ada percepatan-percepatan itu karena ini. Kita harus lihat dari situ. Karena selama ini kan, dan itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu sendiri. Dalam peradilan sekarang, sistem sekarang, apa ada yang benar? Wah, ini pertanyaan yang fundamental sekali nih. Apakah dalam peradilan saat ini, apakah ada yang benar? Coba, berapa yang sudah tertangkap, berapa yang sudah... Itu aja, itu kan fakta. Dengan adanya tertangkap, dengan adanya ini, yang seharusnya tidak boleh.